Mami-Mami Katolik. Hari ini saya mau bahas tentang satu kebajikan yang kita semua sebagai orang Katolik, apalagi Mami-Mami Katolik, wajib untuk punya, yaitu kebajikan kerendahan hati. Kata kerendahan hati dalam bahasa Inggris, humility, diambil dari akar bahasa Latin humus, yang artinya tanah. Kata human atau manusia juga diambil dari kata yang sama. Humus atau tanah berada di bawah, kotor, rendah, dan seharusnya mengingatkan kita bahwa kita semua diciptakan dari tanah dan Allah lah yang memberikan kita nafas kehidupan. Saking pentingnya kebajikan kerendahan hati ini, sampai-sampai Santo Bernardus dari Clairvaux mengatakan bahwa ada 3 kebajikan yang paling penting, yaitu kerendahan hati, dan kerendahan hati. Santo Bernardus juga mendefinisikan kerendahan hati sebagai pengetahuan akan kebenaran atas diri kita sendiri, setiap kekuatan kita, dan setiap kelemahan kita. Kerendahan hati bukan berarti kita merendah atau pura-pura merendah dengan mengatakan saya jelek atau saya bodoh atau saya nggak bisa ini dan nggak bisa itu dan sebagainya. Tapi menyadari kebenaran bahwa saya punya kekuatan dan saya punya kelemahan. Dan setiap kekuatan, kepintaran, setiap talenta-talenta kita, itu kita dapat dari Tuhan sebagai anugerah. Dan kita mau menyerahkan setiap kelemahan kita juga kepada Tuhan. Saya sendiri baru agak ngeh gitu ya, waktu saya melihat satu quote dari Mother Teresa yang mengatakan, kerendahan hati adalah ibu dari segala kebajikan. Kalau kita rendah hati, kita nggak akan sakit hati kalau kita dihina. Dan kita nggak akan tinggi hati atau sombong kalau kita dipuji orang. Buat saya, ini benar-benar masuk akal dan saya pikir ini bisa membantu kita untuk mencapai kebahagiaan di dunia ini. Karena kita sebagai seorang mami, seringkali merasa kita sudah berkorban banyak untuk suami dan anak-anak kita. Demi orang lain juga ya, mungkin dalam pelayanan, dalam pertemanan sehari-hari. Tapi terus kita merasa sakit hati karena kita merasa kita tidak dihargai. Atau mungkin sebaliknya, mungkin kita seorang mami yang luar biasa ya, punya banyak talenta, bisa masak, pintar jahit, pintar bikin kue dan sebagainya, dan sering dipuji sama orang. Lalu kita merasa, wow, bener juga ya, saya ini orang yang sangat hebat. Saya pikir mami-mami juga pasti pernah ngalamin hal ini. Kadang-kadang kita capek ya, udah baik sama orang sampai dibela-belain, ujung-ujungnya kita nggak dianggap. Kita udah mikir, udah deh males ngurusin dia, lain kali mendingan kita ngurus diri kita sendiri atau orang lain yang tahu berterima kasih. Tapi sekarang saya sudah bisa mulai berpikir, wah, saya sombong sekali. Kenapa saya tidak bisa berikhlas menolong orang atau berbaik hati dengan seseorang tanpa mengharapkan imbalan balik, dimana saya harus dihargai? Atau pernah ada satu kejadian seperti ini. Saya ini yang gak terlalu pinter masak ya, apalagi bikin kue. Waktu itu saya iseng coba-coba bikin kue, bikin cookies. Ternyata hasilnya bagus, hasilnya enak, dan anak-anak saya sampai puji-puji saya. Wah, ini kejadian yang sangat-sangat langka dan saya menjadi bangga sekali atas hasil cookies itu. Saya udah cerita ke teman-teman deket saya pinter nih bikin cookies sekarang. Saya udah janji sana-sini, nanti ya kamu saya bikinin cookies. Sampai saya udah berencana kalau ada acara di gereja, saya juga mau nyumbang cookies, saking pedenya. Lalu saya bikin lagi cookies, dan apa yang terjadi? Cookies itu satu resep terbuang semua karena rusak, hancur, dan saya nggak pernah tahu sebenarnya kenapa bisa seperti itu, karena perasaan saya sudah menggunakan semua bahan-bahan yang benar. Nah, di sini saya merasa Tuhan sedang mengingatkan saya untuk nggak jadi sombong. Karena saya ingat, pertama kali saya bikin cookies, saya deg-degan banget sampai saya berdoa sama Tuhan, minta bimbingan Tuhan supaya cookiesnya jadi. Dan ketika saya merasa pede, saya melakukan hal itu tanpa bantuan Tuhan dan tanpa mengandalkan Tuhan. Dalam arti saya merasa saya bisa melakukan ini dengan kekuatan saya sendiri. Itu mungkin sebuah contoh yang sangat-sangat sepele dan gak penting. Tapi kadang saya merasa bahwa kita semua melakukan hal ini di dalam kehidupan kita.
di mana pada saat kita sudah merasa pintar, kita akan meninggalkan Tuhan dan tidak mau mengandalkan Tuhan lagi. Ada dua hal yang menjadi lawan dari kerendahan hati. Vanity, kesombongan pada saat kita sakit hati dan minta dihargai oleh orang lain. Dan yang kedua adalah pride, kesombongan ketika kita merasa pintar dan kita tidak lagi membutuhkan Tuhan. Dr. Edward Sri mengatakan bahwa kedua kesombongan ini, vanity dan pride, bisa menyebabkan perpecahan, iri hati, rasa curiga, dan menghancurkan tubuh Kristus. Ini bisa terjadi dalam sebuah keluarga, sebuah paroki, atau organisasi manapun. Saya percaya bahwa kerendahan hati adalah kunci dalam sebuah keluarga untuk tetap bersatu dan saling mengasihi. Dalam hubungan saya dengan suami, kerendahan hati membuat kami bisa saling menghormati, menghargai, dan mengasihi. Yang dulunya kami sering berantem ya, karena nggak ada yang mau ngalah. Sekarang karena kami menyadari bahwa setiap dari kami membutuhkan kerendahan hati, cekcok jadi berkurang jauh. Dengan anak-anak kami juga demikian. Kami bisa berkomunikasi lebih baik dengan mereka. Kami mulai mengajarkan mereka untuk mempunyai kerendahan hati dalam kehidupan mereka. Tidak hanya selalu menuntut dan meminta, tapi untuk melayani dan memberi. Karena saya percaya ini adalah bekal yang sangat penting untuk masa depan mereka dalam mencapai kebahagiaan. Terus, gimana caranya kita bisa menjadi orang yang rendah hati? Saya tahu banget yang namanya untuk menjadi rendah hati ini istilahnya easier said than done. Yang artinya gampang banget diomongin, tapi buat dijalanin itu susahnya minta ampun. Nah, teman-teman, kabar baiknya kita bisa berdoa dan meminta kerendahan hati dari Tuhan. Saya mau mengajak teman-teman untuk mengintip di Puji Syukur nomor 141 atau di aplikasi e-Katolik, di mana kita bisa menemukan doa kerendahan hati. Ini doa yang luar biasa, tapi agak sedikit menakutkan, karena kalau Tuhan menjawab doa kita untuk menjadi orang yang rendah hati, ya kita sudah harus siap-siap untuk mau direndahkan. Tapi saya juga selalu percaya bahwa Tuhanlah yang akan selalu melengkapi kita dengan rahmat-Nya, dan kita bisa selalu berpegang pada janji Tuhan. Dalam Lukas 14 ayat 11, Dia mengatakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi jangan takut teman-teman untuk minta akan kerendahan hati dalam hidup kita. Saya aja yang hanya baru-baru ini belajar untuk menjadi orang yang lebih rendah hati, sudah merasakan banyak perubahan dalam kehidupan saya, terutama dalam relasi saya dengan suami saya dan anak-anak saya. Saya yakin dengan menyadari pentingnya kerendahan hati dalam hidup kita, relasi kita dengan orang-orang di sekitar kita, terutama anggota keluarga kita, akan menjadi jauh lebih baik. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Tinggi, Putramu Yesus telah memberikan teladan kerendahan hati yang tiada tara. Walaupun Allah, Ia telah menghampakan dirinya, mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Terima kasih ya Bapa atas teladan Yesus ini. Berilah kami semangat Yesus sendiri, agar dengan rendah hati kami menganggap orang lain lebih utama daripada kami sendiri. Bebaskanlah kami dari kesombongan, dan berilah kami ketabahan, kalau karena nama-Mu kami direndahkan. Semoga kami tidak sakit hati, kalau kami kurang dihargai atau kurang dihormati, kalau kami diabaikan atau dilupakan. Sebaliknya, semoga kami ikut bahagia kalau orang lain berhasil dan mendapat pujian serta penghargaan. Ya Bapa, jadikanlah hati kami seperti hati Yesus yang lembut dan rendah hati, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.